Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, kita ketemu lagi ya di Ranah Inspirasi. Kali ini Rere nggak sendirian loh ya. Pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif sekali ya. Tentu saja kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu yuk. Selamat siang Ibu Sri Wahyuningsih SHMH, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas PKPLH. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Rere. Saya boleh memanggil dengan Ibu Nining ya? Boleh. Iya, Ibu boleh disapa dulu Sobat Inspirasi yang ada di sana yang sedang simak kita. Siap. Selamat siang semuanya Sobat Inspirasi. Perkenalkan, saya Nining. Saya di Dinas PKPLH sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. Kami akan mendiskusikan bersama terkait dengan pengelolaan sampah ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nining ya. Nah ini, kalau kita dengar tentang PKPLH ya Bu, kalau yang ada di otak saya tuh pasti sampah gitu. Truk sampah kan tulisannya udah PKPLH gede gitu ya Bu ya. Berarti ini Ibu Nining setiap harinya memang mengurusi tentang persampahan di Kudus Bu ya. Bisa diceritakan juga nih Bu, berapa total kapasitas yang ada di Kudus dan seperti apa pengolahannya mungkin dari rumah ke rumah sampai ke TPA Bu ya. Silakan Ibu Nining. Iya, terima kasih. Untuk kapasitas pengelolaan sampah tiap harinya ya, itu sampai 450 ton sampai 500 ya. Itu kalau misalkan itu belum ada event-event dan lain sebagainya. Perharinya memang seperti itu. Karena berdasarkan data yang kami punya, itu yang setiap sampah yang masuk itu di Kabupaten Kudus untuk secara keseluruhan memang 450 ton, tetapi sampah yang masuk ke TPA sekarang itu seputar 210 ton per harinya. Kita mendapatkan data dari TPA. Sedangkan untuk pengelolaan sampah dari hulu ke hilir itu kita kalau berbicara hulu itu kan memang dari rumah tangga. Dari rumah tangga, hilir dari TPA. Jadi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir tentunya sebagai warga kita harus memilah sampah dari hulu terlebih dahulu, memisahkan sampah dari sampah organik dan organik. Setelah itu nanti dibawa ke tempat pengolahan fasilitas sampah dan selanjutnya diadakan pemilahan, dan setelah itu nanti yang dibuang ke TPA hanya residu saja. Pengennya seperti itu ya Bu ya. Tapi dalam kenyataannya masyarakat kita itu kebanyakan malas gitu ya Bu untuk memilah sampah. Biasanya kan jadi satu aja dia biar nanti dipilih sama Pak Sampah kayak gitu. Bagaimana pendapat Anda Bu tentang kesadaran masyarakat yang sepertinya memang masih kurang? Betul. Ini kesadarannya itu kan memang masih kurang sekali nggih. Tentunya kita dari pemerintah kan tentu terus melakukan edukasi dan ini pada kesempatan ini mungkin cara sesuatu yang baik untuk mensosialisasikan terkait dengan sosialisasi pengelolaan sampah. Jadi kesadaran warga tentunya tidak hanya di Kabupaten Kudus saja. Jadi mungkin kita bicara sampah itu kan memang sesuatu yang krusial dan memang susah untuk menumbuhkan kesadaran warga. Jadi untuk kesadaran warga di Kabupaten Kudus itu masih kurang, dan terkait dengan kesadaran warga tentunya kita bisa melihat apakah kesadaran warga itu bisa ada progres naiknya atau tidak. Itu kita bisa melihat ada beberapa faktor yang kita bisa melihat apakah kesadaran warga itu bisa dikatakan ada progres naik atau tidak. Tentunya kita bisa melihat masyarakat itu bisa terlibat dalam pengelolaan sampah secara baik, dan bisa dilihat juga bagaimana masyarakat itu mengurangin penggunaan plastik, dan bisa dilihat volume timbulan sampah di TPA itu bisa dilihat. Jadi dari itu kita bisa melihat before dan afternya. Jadi kalau misalkan kita bicara kesadaran, mungkin warga sudah bilang kita sudah sadar, tetapi kita bisa melihat indikatornya salah satunya adalah seperti itu. Dan tentunya warga juga harus tahu dan bagaimana dampak negatifnya sampah itu terhadap kesehatan. Begitu. Nah, itu ya. Jadi ini untuk Sobat Inspiratif harus ya pilih sampah, pilah itu tadi. Betul, yang harus dari rumah gitu ya. Jangan malas untuk memisahkan sampah gitu ya, biar untuk mempermudah. Kemudian juga tadi ya Bu, melihat
kurang atau masih menumpuknya volume sampah Betul, yang ada. iya. Baik, oke. Mungkin ini sudah langsung terbuka pikirannya. Oh, baik, ini berguna sekali pilih dan pilah sampah. Oke, baik. Nah, yang terbaru lagi ini Bu ya, tentang sosialisasi instruksi Bupati dan juga petunjuk teknis Bu Nining ya, tentang gerak pilah sampah di 2025 ini. Bagaimana ini? Seperti apa dan bagaimana bisa disampaikan kepada masyarakat? Ya, makasih Mbak Rere. Terkait dengan instruksi Bupati dan petunjuk teknis, ini regulasinya sebenarnya sudah kita kirimkan beberapa waktu yang lalu, bahwa instruksi Bupati Kudus ini memang kita tujukan kepada beberapa pelaku stakeholder, tentunya ada juga perangkat daerah, juga ada instansi, juga ada kepala desa, kelurahan, pelaku usaha, pimpinan perguruan tinggi, pondok pesantren, madrasah, dan juga aparatur sipil negara, dan juga seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus, bahwa diharapkan jadi semuanya itu melakukan gerak pilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Sedangkan untuk petunjuk teknis sendiri itu di situ termuat di dalamnya ada penjadwalan pelayanan dinas, yaitu untuk sampah organik jadwalkan hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan untuk anorganik itu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan khusus yang untuk residu dikirim pada hari Sabtu. Dan di dalamnya itu tentunya diwajibkan para pelaku ini untuk memilah sampah antara sampah organik dan anorganik. Itu kan memang untuk sampah organik dan anorganik, sebagaimana kita tahu itu kan ada beberapa jenisnya ya, ada beberapa jenis di dalamnya, dan itu nanti para petugas atau abang-abang sampah yang mengambil itu tentunya sudah dari warga ini sudah berbentuk sampah pilah. Sedangkan untuk ASN sendiri itu kan memang sudah ada sampah, diwajibkan untuk menyediakan sampah pilah, yaitu sampah yang berwarna hijau dan berwarna merah. Jadi khusus untuk sampah organik dan sampah anorganik. Jadi untuk memudahkan para petugas, para abang sampah untuk mengambil sampahnya sesuai dengan warnanya itu. Sampah yang tercampur dinas tidak akan mengambil, dan bagi yang mandiri itu juga bisa bekerja sama dengan pusat olah organik, di mana di sana itu kan juga sudah ada pengelolaan sampah organik sebanyak pengolahan 50 ton, dan itu bisa dikomunikasikan, semua sudah bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan apa yang sudah tertuang dalam regulasi tersebut. Demikian Mbak Rere. Yes. Kalau tentang peralatannya sendiri Bu, ada insinerator dan sebagainya, apakah sudah dimaksimalkan Bu? Iya. Yang terkait dengan insinerator tentunya itu kan memang bantuan dari CSR, dalam hal ini Jarum, itu yang sudah menerima penerima manfaat adalah di 2 desa, yaitu Desa Kedungdowo dan Desa Jatikulon, yang baru kemarin serah terima bantuan tersebut, juga dihadiri oleh Bapak Bupati Kudus dan para pejabat di PT Jarum, dan juga Kepala Dinas PKPLH, dan juga beserta tamu-tamu undangan yang lain, bahwa untuk insinerator yang ada di 2 desa tersebut itu sudah dilaksanakan dengan baik, bahwa di satu desa di Desa Kedungdowo itu juga untuk pengelolaan sampah bisa diolah secara mandiri, dan sudah bisa mengolah sampahnya dengan tidak dibuang ke TPA. Dengan satu desa yang lain juga masih 50% yang masih dikirim ke TPA, tapi 50%-nya sudah bisa dikelola secara mandiri. Tentunya penggunaan insinerator ini menggunakan prinsip kehati-hatian dan juga tetap mendasarkan pada aturan yang berlaku. Ya, semoga desa-desa lain bisa segera menyusul ya Bu, ya. Dan semoga permasalahan sampah ini bisa segera teratasi. Ya. Baik, jadi memang sudah disampaikan secara rinci ya Bu ya dalam instruksi Bupati. Kalau kita harus memang pilih pilah sampah ya Bu ya, gerak pilah sampah ini yang terbaru. Jadi dimohon sekali gitu untuk masyarakat Kudus terutama gitu ya Bu, yang mungkin masih belum sadar akan pentingnya pilah sampah. Ini sudah ada instruksi bupatinya ya Bu ya, yang mungkin bisa disampaikan juga untuk masyarakat sekitar melalui mungkin RT kayak gitu ya Bu ya. Betul. Sosialisasinya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, kalau tentang sampah sendiri,
itu membutuhkan alat-alat berat, alat-alat besar yang tentunya tidak murah gitu ya Bu ya, untuk dibeli dan kemudian digunakan untuk mengurangi sampah atau mengolah sampah. Bagaimana nih Bu? Apakah ada bantuan keuangan yang akan diserahkan ke setiap desa atau bahkan mungkin sudah diserahkan? Bu Nining silahkan. Ya, terima kasih Mbak Rere. Terkait dengan bantuan keuangan, memang direncanakan tahun 2026 itu ada bantuan untuk 123 desa, di mana untuk bantuan tersebut difokuskan untuk pengelolaan persampahan, terutamanya sarprasnya. Jadi untuk pemberlakuannya satu desa dengan desa yang lainnya tentunya berbeda. Jadi berbeda. mungkin satu desa sudah memiliki TPS, tapi satu desa juga mungkin belum memiliki TPS. Satu desa sudah memiliki bank sampah, mungkin di desa lain sudah memiliki TPS 3R. Itu pemberlakuannya itu nanti beda untuk pengusulan anggarannya. Kalau untuk TPS 3R tentunya kita itu berharap, karena TPS 3R dibandingkan dengan yang lainnya itu memang ada tempat pengolahan sampah dan ada pemilahan ya, yang nanti yang kedepannya kita harapkan semakin di desa dan kelurahan tentunya itu kan memang semakin banyak TPS dan TPS 3R ada. Jadi untuk bantuan-bantuan keuangan itu diambilkan contoh seandainya mungkin sudah memiliki TPS 3R tetapi masih sarprasnya yang belum lengkap. Seandainya mungkin untuk pemilah sampah organiknya yang belum ada, mesin presnya belum ada, dan untuk pengolah sampah organiknya belum ada. Nah, itu nanti bisa diusulkan. Jadi tergantung dari per wilayah kebutuhan apa sarprasnya yang dibutuhkan khususnya untuk pengolahan sampah. Oke, baik, jadi berbeda ya Bu, dari 123 desa dan kelurahan nanti akan mendapatkan semua 123 desa. Oh ya, 123 desa ya. Semoga bisa segera terrealisasi ya Bu ya. Semoga persampahan ini juga penanganannya segera cepat gitu ya kalau terrealisasi. Nah, tadi disebutkan sama Bu Nining ada TPS 3R. Ini mungkin masih awam untuk sobat inspirasi ya. Bisa dijelaskan seperti apa Ibu TPS 3R? Ya, makasih Mbak Rere. TPS 3R sendiri itu artinya adalah tempat pengolahan sementara melalui prinsip 3R. 3R adalah reduce, reuse, recycle. Reduce sendiri adalah mengurangi sampah. Jadi kayak kita ambil contoh, misalkan mungkin kalau kita melihat di mana itu Swalayan, Indomaret, Toko Ada dan lain sebagainya, kita kan sudah tidak menjumpai untuk pembelian dengan menggunakan plastik. Jadi harus menggunakan tas ramah lingkungan. Kabupaten Kudus sebenarnya regulasi ini sudah jauh hari sebelumnya sudah ada dan diawali dibandingkan dengan daerah lain loh sebenarnya. Sudah ada sebenarnya regulasi pembatasan masalah plastik ya, penggunaan itu. Terus yang untuk reuse itu jadi menggunakan kembali tanpa merubah bentuk. Menggunakan kembali tanpa merubah bentuk. Jadi seperti kita botol aqua itu kalau setelah kita gunakan tidak dibuang tetapi misalkan digunakan untuk tempat tanaman-tanaman gitu bukan untuk minyak misalkan untuk minyak goreng, itu yang untuk reuse menggunakan kembali tanpa merubah bentuk. Nah, yang terakhir itu recycle. Recycle itu adalah mendaur ulang. Mendaur ulang dalam arti bisa menggunakan kembali tapi bisa untuk merubah bentuk. Kita ambil contoh itu bohlam lampu. Misalkan bohlam lampu kalau sudah tidak digunakan bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman, dikreasi gitu. Jadi memang dimanfaatkan kembali dengan merubah bentuk, mendaur ulang. Jadi itu masing-masing artinya seperti itu. Dan terkait dengan tempat pengelolaan sementara melalui reduce, reuse, recycle, sebenarnya banyak manfaat yang bisa diambil oleh warga ya. Jadi dengan diadakan pemilahan itu tentunya kalau TPS 3R itu kan menggunakan pemilahan sistem. Kalau TPS bank sampah kan tidak. Kalau bank sampah itu kan hanya pengumpulan dan pemilahan daur ulang yang bernilai ekonomis. Jadi lebih kecenderungan sampah anorganik. Tetapi kalau TPS itu kan hanya tempat penampungan sementara sebagai transit sebelum dikirim ke fasilitas yang lainnya. Nah, untuk TPS 3R sendiri itu ada pemrosesan, ada pemilahan. Jadi antara sampah organik dan anorganik. Sedangkan untuk sampah organik sendiri itu kan bisa dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis, bisa dijadikan untuk kompos, ekoenzim, maggot, dan ini ada yang baru kemarin di Lau itu untuk pakan
ayam. Sedangkan untuk pakan ayam itu mereka yang sudah memiliki usaha ternak itu kan memang kalau untuk membeli apa itu obat pakannya itu kan mahal kalau di pabrikan. Kalau bisa memanfaatkan sampah organik itu kan bisa menekan biaya produksi untuk itu. Untuk yang sampah organik, dan organiknya sendiri itu kan juga bisa didaur ulang dan bisa mendapatkan nilai ekonomis dari reduce, reuse, recycle tersebut. Itu kan banyak sekarang pameran-pameran dari sampah dari daur ulang. Nah, itu kan juga kalau itu yang apa itu bisa dijadikan nilai ekonomis. Tetapi kalau seandainya kita mau bekerja sama dengan CSR itu bisa. Jadi mungkin dengan Jarum sendiri itu kan memiliki fasilitas pengelolaan sampah organik sebanyak 50 ton. Mungkin kan Mbak Rere sudah tahu. Jadi memang sebenarnya kalau untuk di Kabupaten Kudus itu untuk sampah organik itu sudah ada yang menerima untuk pengelolaannya sepanjang sampah itu sudah dipilah. Jadi kan memang ada kriteria sampah-sampah organik yang nanti bisa diambil. Nah, ini tinggal yang anorganiknya juga bagaimana. Nah, ini dengan berkaitan itu kan tentunya dibutuhkan kesadaran warga untuk memilah sampahnya. Jadi sebenarnya kita itu sudah ada inbub, sudah ada juknisnya, sudah ada apa itu pendampingan, sosialisasi dan lain sebagainya, dan juga rencananya ke depan ada bantuan keuangannya juga. Sebenarnya kan kita sudah berinovasi untuk bagaimana caranya sih supaya sampah ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga selain kita bekerja sama dengan CSR, jadi kalau sementara ini kan kemarin sudah ada penyerahan bantuan insenerator di dua desa, yaitu Desa Jatikulan dan Desa Gedung Dowo yang melalui pemberdayaan masyarakat. Dan nanti yang di TPA itu terkait dengan pengelolaan sampah masih direncanakan, masih berprogres itu menggunakan sistem teknologi RDF. Itu rencananya seperti itu. Sementara sudah ada bantuan juga yang diserahkan ke dua desa ya Bu. Semoga yang kedua desa itu yang insenerator ya. Itu yang desa. Semoga bisa langsung dimanfaatkan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan ini juga ada progresnya yang untuk yang setelah menerima bantuan insenerator itu dari desa itu sudah bisa mengelola sampahnya secara mandiri. Yang satu desa, yang satunya desa lagi yang tadinya secara full dibuang ke TPA, sekarang itu sudah menekan dengan ada bantuan insenerator sudah 50%. Jadi yang untuk desa yang satunya itu sudah 100% mengolah sampahnya secara mandiri karena ada bantuan insenerator, dan yang satunya lagi masih berproses untuk 100% untuk dikelola secara mandiri. Jadi sementara ini 50% masih dikirim ke TPA. Ya. Semoga desa-desa lain juga bisa mengikuti ya Bu ya. Amin. Nah, kalau tentang sampah sendiri ya Bu, ini kan masuk pasti kalau nanti ada penilaian Adipura nih Bu, pasti sampah itu jadi apa ya? Pantauan utama gitu. Bagaimana tentang Adipura 2025 Ibu ya? Dan bagaimana tentang Kudus sendiri Bu? Apakah masih mungkin untuk bisa meraih Adipura nantinya? Monggo Bu Nining. Saya informasikan terlebih dahulu terkait dengan Adipura, bahwa untuk Adipura sendiri tahun 2025 itu ada perubahan terkait penilaian Adipura. Jadi secara garis besarnya untuk penerima penghargaan itu kalau dulu itu hanya sampai di level 3 kategori. Jadi kalau dulu ada Adipura Kencana, Adipura, ada sertifikat Adipura. Kalau sekarang kategorinya sudah ditambah satu lagi. Jadi yang satunya lagi nih yang bikin horor, daerah-daerah kabupaten kota, yaitu akan ada predikat kabupaten kota terkotor. Nah itu jadi kita kan juga nggak mau kan Kabupaten Kudus yang kita cintai mendapatkan predikat itu. Jadi bagaimana supaya kita berusaha paling tidak minimal bersih saja dulu, teratasin kan kayak begitu. Jadi memang di situ banyak indikator-indikator penilaian-penilaian yang memang dibutuhkan kolaborasi kerja keras dari teman-teman semua. Ini memalukan sekali kalau sampai dapat predikat itu ya Bu. Semoga tidak, dan semoga perjuangan kita semua ini ya, karena memang sampah tidak hanya tanggung jawab dari pemerintahan saja, tapi semua bertanggung jawab, terutama dari lingkungan rumah. Betul sekali, seperti yang disampaikan sama Bu Nining tadi, dari hulu ke hilir. Dan ini kesadaran juga harus ditingkatkan ya Bu ya. Baik, apa ini Bu dari kesimpulannya dari obrolan kita siang ini ya Bu ya, tentang sampah yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Ya, jadi begini terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini, tentunya
pengelolaan sampah ini bukan tanggung jawab per orang, tetapi juga tanggung jawab bersama, kan kayak begitu yang pertama. Dan yang kedua tentunya SDM. Jadi untuk pengelolaan sampah diperlukan SDM, sumber daya manusia. Jadi bagaimana untuk SDM-nya ini juga bagaimana. Jadi kita kan dituntut juga untuk inovasi dan lain sebagainya, dan juga untuk SDM itu kan terkait dengan pengelolaan sampah, mungkin tidak hanya di TPA, juga di desa-desa itu kan juga membutuhkan anggaran. Jadi kan memang untuk SDM sendiri itu kan memang perlu dipikirkan kan begitu ya. Jadi memang SDM-nya juga perlu ditingkatkan. Bagaimana caranya untuk mengoperasionalkan nanti ke depannya, ada mungkin teknologi yang ada, dan itu kan juga perlu dipikirkan untuk SDM-nya. Dan yang terakhir ya itu tentunya dibutuhkan masing-masing di desa itu ada fasilitas pengelolaan sampahnya. Itu baik ada mungkin yang minimal bank sampah lah, itu juga ada. Selain bank sampah ada TPS, ada TPS 3R. Kalau TPS kayaknya kalau di Kudus itu kan belum ada, itu masih nanti ke depannya. Dan yang paling penting sekali adalah kesadaran warga. Nah, ini yang tampaknya itu mudah tetapi sulit gitu kan. Tadi awal sudah disampaikan Mbak Rere bahwa kesadaran warga di Kabupaten Kudus sangat kurang. Saya kira mungkin tidak hanya di Kabupaten Kudus ya, hampir semuanya kesadaran warga itu kurang, karena mereka itu kan berpikir saya sudah bayar dan sudah bagaimana gitu kan. Jadi sehingga mereka timbul untuk memilah sampahnya menjadi kurang. Tetapi kalau ini sudah dilakukan secara kontinu, membuang sampah dari hulu sajalah, untuk perilaku kita itu sudah ditekankan setiap harinya untuk membuang sampahnya di tempat sampah dan memilah sampah organik dan organiknya di dua tempat yang berbeda. Itu sebenarnya awal yang sudah baik. Tapi kalau itu sudah dilakukan secara berulang dan terus-menerus, itu akan menjadi kebiasaan yang bagus, dan insya Allah nanti ini mengubah perilaku warga yang semula yang tidak peduli sampah menjadi peduli sampah. Iya, terima kasih Ibu Nining ya. Nah, untuk Sobat Inspiratif ya, ini perlu kita sadari juga ya, sampah itu nggak cuman kita buang aja terus jadi urusan petugas pengambil sampah. Betul, ya Bu Nini ya, tapi memang benar-benar ditanamkan di hati, di pikiran kita, biar terbuka, biar peduli sama sampah. Ada juga sampah yang bernilai ekonomis kan Bu, kalau setelah diolah gitu kan. Nah, ini juga akan mengurangi tumpukan sampah, kan nggak mau juga ya melebar kemana-mana sampahnya, nggak diambil-ambil sama petugas seperti itu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nini, ada jadwalnya, pengambilan sampah organik dan anorganik, kemudian untuk pengolahan sampah. Jadi kita harus benar-benar menerapkan juga ini dari diri sendiri. Oke. Nah, Bu Nining, saya ucapkan terima kasih atas inspirasinya siang ini. Mungkin dari sampah menjadi hal yang terbaik untuk kita nanti dapat adipura ya Bu ya. Wah, semoga saja. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bu Nining. Sama-sama. Sangat menginspirasi. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast selanjutnya ya. Nah, sampai di sini saja Sobat Inspiratif. Rere ketemu di Ranah Inspirasi. Nah, nantinya juga akan ada sobat-sobat inspiratif lain yang akan datang untuk kita ngobrol bersama. Kita ketemu di Ranah Inspirasi berikutnya. Semoga semakin menginspirasi. Rere pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.